Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We will continue our study on the research operation, introduction to research operation, in the topic of metode simplex dual. Beberapa video sebelumnya kita membahas metode simplex. Ada dua bagian. Pertama, metode simplex primal, dan yang kedua, metode simplex dual. Untuk metode simplex primal, ada juga bagian di dalamnya yaitu penyelesaian yang mengandung penyelesaian untuk variabel buatan, gitu ya. Ada metode M dan metode dua fase. Semoga saudara sudah memahami dua metode tersebut. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan metode simplex dual. Sebagai pengantar, pada bagian sebelumnya, kita menggunakan variabel buatan untuk memecahkan masalah LP, linear programming ya, yang tidak punya pemecahan dasar awal yang layak. Dan semuanya adalah variabel slack. Itu metode primal ya. Kalau dia ada variabel slack, semua batasannya, maka dia bisa diselesaikan dengan metode simplex primal. Kalau tidak, maka kita bisa menentukan dengan metode penalti atau dengan metode dua tahap. Nah, namun tidak semua linear programming yang memenuhi hal di atas, tetapi dapat diselesaikan tanpa menggunakan variabel buatan. Jadi kan kalau misalnya dia pemecahan dasar awalnya layak dan semuanya ada variabel slack dengan metode simplex primal, kalau tidak dia bisa dilakukan dengan metode dengan menambah variabel buatan. Tapi ada sekelompok linear programming yang tidak memenuhi hal di atas, tapi dapat diselesaikan tanpa menggunakan variabel buatan. Nah, metode itulah yang kita kenal dengan metode simplex dual, yang akan kita bahas di dalam video ini. Nah, metode simplex dual. Nah, untuk metode simplex dual ini, pemecahan metode ini, di dalam pemecahannya dimulai tidak layak dan tidak optimal. Maaf, kita ulang. Dalam metode ini, pemecahan dimulai dengan kondisi tidak layak namun optimal. Bandingkan dengan metode simplex primal, di mana pemecahannya dimulai dengan pemecahan yang layak tapi non-optimal. Maka supaya tidak campur aduk dalam kepala saudara, kita ingat kembali beberapa istilah. Bagi yang mau nilai tambah, silahkan dibuat di dalam forum diskusi definisi istilah. Apa saja itu? Bentuk standar, apalagi pemecahan dasar awal yang layak, pemecahan yang tidak layak, pemecahan yang optimal, pemecahan yang tidak optimal, variabel dasar, variabel masuk, variabel keluar, variabel non-dasar, kondisi optimalitas, kondisi kelayakan, baik untuk kasus maksimasi maupun minimasi pada metode simplex primal dan sekarang pada metode simplex dual. Nah, dalam pemecahannya dimulai dengan tidak layak tapi optimal. Sedangkan pada metode simplex primal, pemecahan dimulai dengan pemecahan yang layak tapi non-optimal. Apa maksudnya ini? Nah, awal dari penjelasan kita akan sajikan terlebih dahulu dalam bentuk grafik melalui contoh berikut ini. Kita diminta untuk meminimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Fungsi batasannya seperti ini. Saudara lihat, kalau pertidaksamaannya batasan 1 dan batasan 2 ini, berarti kita perlu menambahkan variabel surplus. Kalau di sini, kita perlu menambahkan variabel slack. Itu saja terlebih dahulu.
Jika kita konversikan, batasan menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack dan variabel surplus. Kita tidak buat terlebih dahulu variabel buatan, karena kita tidak menggunakan variabel buatan pada metode simplex dual ini. Jadi cukup variabel slack dan variabel surplus. Variabel slack di sini dikurangkan gitu ya. Kalau variabel surplus di sini dikurangkan, variabel slack di sini ditambahkan. Lalu nanti batasannya menjadi sama dengan ini dia. Nah, kemudian bentuk batasan di atas merupakan bentuk standar dari metode simplex dual. Konversi dilakukan sedemikian rupa sehingga semua variabel surplus pada batasan punya koefisien sebesar plus 1. Kalau variabel surplus kan harusnya dia dikurangkan. Nah, namun kita dalam metode simplex dual harus membuatnya menjadi positif. Caranya bagaimana? Tentu mengalihkan semuanya ini dengan negatif 1. Makanya tadi yang di sini dikurang surplus X3 sama dengan 3. Untuk menjadikan variabel surplusnya itu positif, maka dia dikali dengan min 1. Semuanya ini, yang baris ini. Sehingga dia menjadi min 3X1 kurang X2 tambah X3 sama dengan min 6, min 3. Begitu juga dengan yang kedua. Nah, sorry, ini ada kesalahan ketik nih di bagian yang kedua ini. Ini harusnya negatif juga kan? Kan ini 4X1 tambah 3X2 dikurang X4 sama dengan 6. X4-nya itu jadikan positif, berarti semuanya dikali min 1. Min 4, min 3, plus 1, harusnya ini adalah min 6. Mari kita rubah. Ya, sudah Bapak rubah, jadi min 6 ya. Lalu X1 tambah X2 ditambah X5, ini variabel slack di sini, maka dia cukup ditulis tambah X5 karena dia sudah positif. Lalu semua variabel ini besar sama 0. Nah, hal seperti ini adalah kondisi umum bentuk standar dari metode simplex dual. Di mana kondisinya di sini ada batasan yang hasilnya itu adalah negatif. Kalau negatif dia kan belum layak. Ya kan? Nah, ini adalah kondisi yang tidak layak. Dalam kasus ini, sisi kanan batasan menjadi negatif. Segera dapat dilihat bahwa pemecahan dasar awal adalah tidak layak. Kenapa? Coba lihat. Pemecahan dasar awal, kita bisa ambil beberapa variabel menjadi variabel non-dasar yang ditetapkan sebagai 0. Bagaimana caranya? Ada 3 buah persamaan, 1, 2, 3. Ada 5 buah variabel, ya 1, 2, 3, 4, 5. Maka M kurang N. 5 variabel dikurang 3 persamaan. Hasilnya adalah 2. Berarti terdapat 2 variabel non-dasar yang kita tetapkan sebagai 0 untuk model ini. Nah, dalam kasus ini sisi kanannya tadi sudah negatif, ada yang negatif gitu ya. Segera dapat dilihat bahwa pemecahan dasar awalnya adalah X3 sama dengan min 1, X4 sama dengan min 6, X5 sama dengan 3. Di mana kita mengambil 2 variabel non-dasar sebagai 0 adalah X1 dan X2. Pemecahan ini juga optimal karena nilai yang berkaitan dengan Z adalah 0. Karena X1 sama dengan X2 sama dengan 0 ya. Dan koefisiennya adalah positif, yaitu 3 dan 2. Kondisi awal ini merupakan kondisi yang umum untuk penerapan metode simplex dual. Apa itu? Kondisinya optimal namun tidak layak. Optimal kenapa? Kenapa dia optimal? Karena pada baris tujuan, lihat pada baris tujuan, nanti ya dalam tabel iterasi, lihat. Nih, dalam baris tujuannya nanti, kalau ini kita modifikasi, fungsi tujuan ya, dalam baris persamaan tujuannya nanti
dia sudah memenuhi kondisi optimalitas. Nanti dalam tabel di slide berikutnya akan lebih jelas terlihat kenapa dia sudah optimal. Namun kondisinya tidak layak. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan ada penyelesaiannya yang negatif ya. Ini min 1 dan min 6. Nah, gagasan umum prosedur simplex dual yaitu sementara iterasi pertama dimulai dalam kondisi yang tidak layak dan tapi dia optimal, iterasi berikutnya bergerak ke arah ruang layak tanpa kehilangan sifat optimalitasnya. Pada iterasi di mana pemecahan menjadi layak untuk pertama kalinya, maka proses berakhir. Nah, coba lihat di gambar ini. Nah, ini kita jelaskan ya gambar ini. Perhatikan. Pada gambar ini mengilustrasikan gagasan secara grafik. Pemecahan dimulai di titik A, di mana X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Lalu X3-nya adalah min 3, X4-nya min 6, dan X5-nya sama dengan 3. Ya, pada titik ini. Lalu Z-nya 0, yang akan tidak layak dalam kaitannya dengan ruang pemecahan. Jadi dia tidak layak dengan kondisi tersebut. Iterasi berikutnya diperoleh dengan bergerak ke titik B. Perhatikan, mana yang B ya? Ke atas ya. Bergerak ke titik B. Yaitu X1-nya 0, X2-nya sama dengan 2. X1-nya nih sumbu X1, X1-nya 0, X2-nya sama dengan 2. Ini sumbu X2 kan? Sama dengan 2. Di mana pada kondisi ini Z-nya adalah 4. Z itu yang mana ya? Yang tadi. Kenapa? Masukkan ke sini. Karena fungsi Z kita kan 3X1 tambah 2X2. Kalau X1-nya 0, X2-nya 2, berarti Z-nya 0 tambah 4. Ya kan? Nah, di situ dia fungsi Z. Yang masih tidak layak. Kemudian, ya ini kenapa dia masih tidak layak? Ya, dia belum masuk ke daerah penyelesaian kan? Kemudian, yang terakhir, kita mencapai titik C. Nah, dari sini kita mencapai titik C. Yaitu X1-nya sama dengan 3/5, X2-nya yaitu 6/5. Di mana kondisi Z saat itu adalah 21/5. Jadi kalau diambil X1-nya 3/5, X2-nya 6/5, Z-nya 21/5. Untuk pertama kalinya kita menemukan pemecahan yang layak. Ya, karena ini daerah pemecahannya kan sini. Yang diarsir ini. Nah, maka titik ini kan ada masuk di dalam batasan ini, titik ekstrimnya. Maka dia masuk ke pemecahan yang layak. Sehingga menunjukkan akhir dari proses iterasi ini. Jadi dari A ke B, dari B ke C. Nah, perhatikan bahwa iterasi tersebut dapat pula berlanjut dalam urutan dari A ke D, dari D ke C. Dia juga akan sampai ke titik itu. Daripada A ke B ke C dengan kesimpulan yang sama. Ya. Kita akan memperlihatkan di bawah ini bagaimana metode simplex dual memilih jalur tertentu. Perhatikan juga bahwa nilai Z yang berkaitan dengan A, B, dan C adalah 0, 4, dan 4/5 atau 21/5 secara berurutan. Yang menerangkan mengapa pemecahan yang dimulai di A adalah lebih baik daripada optimal. Ya, di A lebih baik daripada optimal. Karena ini kan kasusnya minimasi tadi kan? Meminimumkan. Maka A ini sebenarnya sudah optimal. Paling minimum kan dia, tapi belum layak. Tidak masuk ke daerah layak. 4 juga lebih minimum kan dari 4/5, tapi tidak layak. Nah, 4/5 ini layak. Masuk dia ke dalam daerah penyelesaian. Dalam ruang layak. Oke, nah secara grafik itu dia ilustrasi kita. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Sebelum itu, kita lihat perbedaan utama antara metode simplex primal dan metode simplex dual adalah pada cara bagaimana variabel masuk dan variabel keluarnya dipilih. Kalau pada metode simplex primal ada kondisi optimalitas dan
kelayakan. Anda sudah bisa ya menentukan variabel masuk dan variabel keluar. Baik untuk minimasi maupun maksimasi. Nah, cara tersebut berbeda untuk metode simplex dual. Contoh, kita ambil lagi contoh tadi. Z sama dengan 3x1 tambah 2x2, kita diminta untuk meminimumkannya. Lalu batasannya ini yang sudah kita modifikasi tadi. Min 3x1 kurang x2 tambah x3 sama dengan min 3 dan seterusnya. Kita masukkan ke tabel awal. Nah, kita lihat, ini tabel awal ya. Tabel awal ini tinggal memasukkan ini ya. Koefisiennya Z dirubah dulu. Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. Nah, koefisien itu yang dimasukkan ke sini. Ya kan? Maka dia min 3, min 2, 0, 0, 0, 0. Yang lainnya juga dimasukkan secara bersesuaian. Tabel ini sudah optimal karena semua koefisien non-dasar pada persamaan tujuan Z adalah non-positif. Jadi dalam kasus minimasi, lihat, dalam kasus minimasi, untuk kondisi optimalitas di video sebelumnya, kasus minimasi tercapai ketika ini koefisien variabel non-dasar pada persamaan tujuan untuk kasus minimasi adalah non-positif. Tapi dia tidak layak. Kenapa? Karena nilai X3 dan X4 adalah negatif. Nilai X3 dan X4 adalah negatif. Maka dia tidak layak. Sasaran kita dengan metode simplex dual ini adalah menyingkirkan ketidaklayakan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memaksa variabel dasar negatif keluar dari pemecahan. Lihat, ini dua buah ini adalah variabel non-dasar. Kita tetapkan dia sebagai 0. 5 dikurang 3, tadi kan 5 variabel dikurang 3 persamaan, dapat 2 buah variabel non-dasar. Kita tetapkan X1, X2. Sehingga variabel lain menjadi variabel dasar. Ini dia variabel dasar. X3, X4, X5. Nah, kita lihat untuk prosesnya, kita memaksa variabel dasar yang negatif tersebut keluar. Berarti kita memaksa, ini yang negatif ini, variabel X4 dan X3 ini keluar dari pemecahan. Ya kan? Nah, kita bisa ambil yang paling negatifnya terlebih dahulu. Dengan harapan lebih cepat mencapai pemecahan layak. Maka dari tabel ini yang paling negatif kan min 6. Berarti X4 menjadi variabel keluarnya. Jadi kita dapat X4 sebagai variabel keluar. Oke. Sekarang variabel masuknya bagaimana? Variabel masuk dipilih dari variabel dasar saat ini dengan ketentuan optimalitas tetap terjaga. Variabel masuk harus dipilih di antara variabel, this is wrong ya. Variabel masuk itu kan dari variabel non dasar ya. Ini salah ini. Ini harusnya variabel non dasar. Variabel masuknya dipilih dari variabel non dasar saat ini dengan ketentuan optimalitasnya tetap terjaga. Untuk kasus minimasi kan optimalitasnya sudah tadi ya. Caranya yaitu dengan mengambil rasio perbandingan koefisien sisi kiri dari persamaan Z dengan koefisien yang bersesuaian dengan persamaan variabel keluar. Sekali lagi, caranya adalah dengan mengambil rasio koefisien sisi kiri dari persamaan Z dengan koefisien yang bersesuaian dengan persamaan variabel keluar. Untuk mempertahankan optimalitas, rasio dengan penyebut 0 atau positif disingkirkan. Ya. Optimalitas untuk kasus minimasi ya. Jangan lupa nih contoh kita minimasi. Variabel masuk adalah variabel yang berkaitan dengan rasio dengan nilai terkecil. Contoh ini kita buat dalam perhitungannya dalam tabel ya. Kita akan membandingkan koefisien dari Z. Koefisien
dari setiap variabel pada persamaan Z dengan koefisien yang bersesuaian pada persamaan variabel keluar. Variabel keluar kita adalah X4, ini persamaan Z kita. Maka persamaan X4, baris X4 itu disalin. Dari sini, baris X4 ini disalin. Sebenarnya tidak perlu disalin juga ya, kalau kita bisa melakukan perhitungan langsung. Ini kan artinya, dari tabel ini saja lihat, kalau mau langsung untuk menentukan rasionya, dari Z dengan X4 kita bandingkan. Untuk variabel X1, apakah X1 yang menjadi variabel masuk atau X2? Kan pilihannya dua ini kan? Maka min 3 per min 4 sama dengan 3 per 4. Min 2 per min 3 sama dengan 2 per 3. Mana yang lebih kecil? 3 per 4 atau 2 per 3? Ini kan? 3 per 4 atau 2 per 3. Maka dari sini nampak bahwa X2 lah yang akan menjadi variabel masuk kita. Sehingga nanti kolomnya menjadi kolom masuk, persamaan 4 nanti menjadi persamaan pivot, lalu min 3 nanti menjadi elemen pivot. Lakukan dua perhitungan seperti biasa. Membuat persamaan pivot baru, lalu menentukan persamaan lainnya dalam tabel ini dengan rumus yang sebelumnya sudah kita bahas di video tentang metode simplex prima. Ya, nah bayangkan ini kosong dulu semua. Kita dapat tadi X2 adalah menjadi variabel masuk. Nah, lihat. Kalau X2 variabel masuk, X4 variabel keluar, maka min 3 adalah elemen pivot. Persamaan pivot baru adalah X2 nanti menjadi di sini, min 4 dibagi min 3, min 3 dibagi min 3, 0 dibagi min 3, 1 dibagi min 3, 0 dibagi min 3, min 6 dibagi min 3. Persamaan pivot dibagi dengan elemen pivot. Elemen pivot adalah yang bersilangan antara kolom masuk dengan baris kunci. Atau persamaan pivot. Yaitu min 3. Nah untuk yang lain bagaimana? Untuk yang lain tentu persamaan Z lama dikurang dengan kolom masuk dikali dengan persamaan pivot baru. Bukan yang ini yang baru. Nah itu cara menghitungnya. Mari kita lihat untuk Z. Kita lihat untuk Z ya. Z ini dari sini. Min 3 dikurang min 2 dikali 4 per 3. Itu cara menghitungnya. Berarti min 3 dikurang min 2 dikali 4 per 3. Berapa hasilnya? Min 3 ditambah 8 per 3. Min 3 ditambah 8 per 3 sama dengan min 1 per 3. Ini dia. Oke. Untuk yang kedua, min 2 dibagi min 2 dikali. Lihat, dikali 1. Hasilnya adalah 0. Untuk yang ketiga, 0 dikurang min 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Demikian seterusnya seperti semula. Seperti di video sebelumnya ya, yang untuk ini juga caranya demikian. Sudah dapat tabel baru, kita lihat bahwa X2 sudah variabel yang ini, yang di sini sudah, karena sudah masuk X2, dia sudah positif di sini. X4-nya sudah keluar. Masih ada yang negatif, maka ini otomatis menjadi variabel keluar. X3 menjadi variabel keluar, kita cari variabel masuk yang baru. Nah, kita lihat, kita bagi ini semua koefisien yang di Z ini dengan koefisien kalau masuk di persamaan keluar ini. Maka min 1 per 3 dibagi min 5 per 3, hasilnya adalah 1/5. 0 dibagi 0, ini tidak kita definisikan. 0 dibagi 1 sama dengan 0, juga tidak kita masukkan. Ya. Lalu min 2 per 3 dibagi min 1 per 3 sama dengan 2. Ini 0 bagi 0 tidak kita masukkan. 4 dibagi min, ini tidak ya, ini kan pemecahannya.
Maka dari dua buah ini, mana yang masuk, yang menjadi variabel masuk, yaitu rasio yang paling kecil. Maka inilah yang menjadi variabel masuk, yaitu X1. X1 variabel masuk, X3 variabel keluar, min 5/3 adalah elemen pivot. Kita dapatkan elemen pivot baru dengan min 5/3 bagi min 5/3 sama dengan min 1, 0 bagi min 5/3 sama dengan 0, 1 dikali min 5/3, min 1/3 dikali min 5/3, 0 dikali min 5/3, min 1 dikali min 5/3. Nah, ini dia. Dia menggantikan variabel keluarnya tadi yang di sini kan. Dia menggantikan ini. Lalu hasilnya ini. Inilah dia persamaan pivot baru. Baris yang lain yang masih kosong kita tentukan dengan Z lama dikurang dengan koefisien kolom masuk dikali dengan persamaan pivot baru. Jadi min 1/3 dikurang min 1/3 dikali 1 hasilnya adalah 0. Terus yang berikutnya 0 dikurang min 1/3 dikali 0 hasilnya 0. Demikian seterusnya. Kalau kita lihat X1 sudah positif, X2 sudah positif, X5 sudah positif. Lalu Z kita lihat tabel ini sudah layak dan optimal. Nah, Z-nya juga sudah menjadi optimal, tetap mempertahankan optimalitasnya. Apa optimalitasnya tadi? Pada baris tujuan, variabel non dasarnya memiliki koefisien yang non positif. 0 dan 0 ini kan non positif. Kalau tadi tadi kan yang di awal sekali kan min 3 dan min 2. Itu kan non positif juga, kondisinya optimal. Yang terakhir ini masih non positif, kan dia 0. 0 itu kan tidak positif. Maka kondisi ini juga masih optimal. Layak atau tidak, sekarang dia sudah menjadi layak. Karena semua penyelesaian ini sudah sudah positif. Nah, itulah penyelesaian metode simplex dual untuk kasus minimasi. Bagaimana dengan maksimasi? Metode simplex dual ini dapat diterapkan dengan cara yang sama untuk kasus maksimasi. Tapi ketentuannya adalah tetap pemecahan awalnya itu optimal tapi tidak layak. Lalu untuk menentukan variabel keluar, kondisi kelayakan menentukan variabel keluar, yaitu variabel dasar yang paling negatif. Jika semua variabel dasarnya non-negatif, maka proses selesai. Kondisi optimalitas, variabel masuk sama dengan yaitu variabel non-dasar yang berkaitan dengan rasio terkecil jika meminimumkan, atau nilai absolut terkecil dari rasio jika memaksimalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.